Oke, kali ini ada kabar yang cukup menarik dari Korea Selatan, bos. Nah, kali ini bukan sekedar soal Indonesia membeli jet tempur KF-21 Boramai, tapi justru kini Korea mengajak PT Dirgantara Indonesia alias PTDI untuk menjadi bagian dari rantai pasok global jet tempur KF-21. Bahkan, nggak cuma KF-21, bos. Ada juga rencana kerjasama produksi pesawat KT-1 Wongbi sampai dengan rotary aircraft alias helikopter. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya maksud dari ajakan ini? Kerjasama apa sajakah yang sedang mereka negosiasikan? Dan apa keuntungannya bagi Indonesia? Kemudian berapa unit jet tempur yang kini sedang dinego untuk dibeli oleh Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas. Berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama soal ajakan untuk menjadi rantai pasok pesawat tempur Korea Selatan, bos. Jadi, pernyataan tersebut pun disampaikan langsung oleh Park Seong-hye. Tak main-main, beliau adalah Team Leader International Business Development Asia Tim 2 dari Korea Aerospace Industries alias KAI kepada wartawan Indonesia dalam acara Indonesian Next Generation Journalist Network yang digelar oleh Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia di Sacheon, Korea Selatan pada 11 Juni kemarin. Nah, Park mengatakan bahwa KAI berharap PTDI dapat menjadi mitra yang kuat dan menjadi bagian dari rantai pasok global mereka, bos. Lantas, apa maksud rantai pasok global, ya kan? Jadi bayangkan, satu unit jet tempur KF-21 itu terdiri dari ribuan komponen. Mulai dari panel badan pesawat, kemudian bagian sayap, wiring alias perkabelannya, pintu, struktur komposit, komponen avionik tertentu, dan lain-lain, bos. Dan biasanya sih, semua komponen tersebut tidak selalu dibuat oleh KAI, bahkan tidak selalu dibuat di Korea Selatan. Bisa saja perusahaan A membuat fuselage, perusahaan B membuat wing, perusahaan C membuat wiring, perusahaan D membuat landing gear. Nah, di sini KAI berharap nantinya PT Dirgantara Indonesia ikut menjadi salah satu pemasok resmi bagian dari jet tempur itu, bos. Jadi setiap ada pesanan jet tempur KF-21, PTDI pun dapat memperoleh pekerjaan produksi untuk setiap jet tempur KF-21 yang dibuat, termasuk yang dijual ke negara lain apabila memenuhi kesepakatan dan persyaratan teknis. Keuntungan jika PTDI benar-benar bisa masuk ke rantai pasok tentu sangat besar, bos. Keuntungannya, industri Dirgantara Indonesia berpotensi memperoleh transfer kemampuan manufaktur, kemudian ada peluang memproduksi komponen untuk pesawat yang dijual ke berbagai negara, membuka lapangan kerja, meningkatkan pengalaman para insinyur nasional, hingga memperkuat posisi Indonesia dalam industri pertahanan global. Dengan kata lain, nilai tambahnya pun jauh lebih besar dibanding sekedar membeli pesawat jadi. Jelas ini sangat-sangat menguntungkan. Kemudian lanjut, Park juga menjelaskan bahwa KAI dan PTDI telah menekan kerjasama strategis di bidang pertahanan. Kerjasama itu pun tak hanya mencakup program KF-21 Boramai, tapi juga ada pesawat latih KT-1 dan berbagai program rotary aircraft alias helikopter. Nah, bagaimanakah itu? Kerjasama apakah itu yang akan digodok untuk KT-1 dan rotary aircraft? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi selain KF-21, KAI juga menaruh perhatian besar pada program KT-1 Wongbi, bos. Pesawat latih dasar buatan Korea Selatan yang digunakan untuk melatih calon pilot tempur sebelum naik ke pesawat yang lebih gacor. Negara kita sendiri pun bukan pemain baru dalam program ini, bos, karena TNI Angkatan Udara telah mengoperasikan KT-1 Wongbi, bahkan telah lama dipakai oleh tim Jupiter Aerobatic Indonesia. Tak main-main, bahkan menurut Jo Jun-yun, seorang Direktur International Business Development Asia, KAI, saat ini program penguatan struktur pesawat KT-1 sebagian besar pekerjaannya telah dikerjakan oleh PTDI. Nah, kemudian untuk program KT-1 ini, KAI pun berencana untuk memindahkan lini produksi KT-1 ke Indonesia, bos. Artinya apa? Artinya ya, fasilitas PTDI nanti dapat digunakan untuk memproduksi atau mendukung
produksi pesawat tersebut termasuk untuk kebutuhan ekspor di masa depan. Dan jika terrealisasi, jelas Indonesia dapat menjadi salah satu basis produksi untuk program tersebut. Dan hal ini jelas menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kemampuan industri dirgantara Indonesia semakin meningkat. Kemudian tak cuma itu, kerjasama Indonesia dan Korea ternyata tidak berhenti di KF-21 maupun KT-1 Wongbi, bos. KAI juga menyebut adanya kolaborasi di bidang rotary aircraft alias helikopter. Meski belum dijelaskan tipe apa yang mau digarap, kemudian program seperti apa yang mau digodok, namun ya mungkin beberapa bentuk kerjasama yang secara industri sangat mungkin dilakukan. Bisa jadi itu meliputi produksi atau perakitan komponen helikopter Korea di Indonesia. Kemudian program MRO-nya, kemudian juga bisa pengembangan kemampuan manufaktur PTDI, transfer teknologi dan peningkatan kemampuan SDM Indonesia, serta dukungan untuk program ekspor di masa depan. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana harapan Korea untuk pembelian KF-21 Indonesia? Dan berapa unitkah yang sebenarnya kini sedang dinego-nego? Nah, jadi dalam artikel, Korea pun juga berharap Indonesia membeli 48 unit KF-21, bos. Alasannya sederhana. Semakin banyak pesawat yang dioperasikan Indonesia, semakin kuat pula kerjasama industri, logistik, pelatihan, dan keberlanjutan produksi. Namun perlu dicatat, bos, angka 48 unit itu masih merupakan harapan dari pihak KAI dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah Indonesia. Sementara itu, pembicaraan yang saat ini mencuat adalah mengenai kemungkinan pengadaan 16 unit jet tempur KF-21 sebagai tahap awal. Dan jika terrealisasi, Indonesia pun berpotensi menjadi pelanggan ekspor pertama bagi jet tempur generasi baru tersebut. Mantap, mantap, Jos. Jadi arah kerjasama ini tampaknya ya bukan lagi sekedar hubungan penjual dan pembeli, jelas ya, karena kita ikut program dari awal, melainkan ini adalah upaya kembali membangun kemitraan industri pertahanan jangka panjang antara Korea dan Indonesia. Pertanyaan besarnya tinggal satu nih, bos, yang kini jelas dinantikan banyak netizen barbar Indonesia. Apakah Indonesia benar-benar akan jadi salah satu pemain penting dalam ekosistem produksi jet tempur KF-21 di masa depan? Atau cuma pemain cadangan nih? Apakah Indonesia akan bisa memproduksi jet tempur sendiri di masa depan? Ataukah para pengamat bilang jangan mimpi ye? Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.